Ada yang rela merusak lambungnya hanya demi melupakan semua masalahnya. Ada juga yang kehilangan jam tidurnya karena sibuk berperang sama pikiran dan traumanya. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Sebelum masuk ke filmnya, saya ingatkan terlebih dulu untuk menonton season 1-nya yang linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Selain itu, saya menggarisbawahi film ini dibuat oleh Israel yang pastinya banyak fakta yang memojokkan kaum muslim, khususnya Palestina. Tapi ini hanyalah film dengan cerita dan karakter fiktif di dalamnya. Apapun yang ditampilkan dalam film ini, mudah-mudahan kita yang sebagai muslim bisa mengambil hikmah dan pembelajaran. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya 3 orang pria yang sedang mempersiapkan serangan di dalam mobil. Mereka adalah Walid dan rekannya Nidal. Kemudian, seorang relawan keluar dari mobil tersebut sambil menjinjing tas menuju pos perbatasan. Tak berselang lama, ini yang terjadi. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Doron, mantan anggota pasukan khusus yang kini menghabiskan waktunya menjadi penggembala kambing. Ayahnya datang untuk mengajak Doron pergi membeli pakan kambing ke seorang bos bernama Abu Ala. Karena tidak ada, mereka dilayani oleh pegawainya yang bernama Izat. Saat dalam perjalanan pulang, ini yang terjadi. Salah satu pelaku berhasil dihabisi, namun pelaku lainnya berhasil kabur menggunakan motor. Seorang pria yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba ditangkap tim pasukan khusus Israel. Kapten Gabi menginterogasi pria ini untuk mengorek informasi siapakah dalang di balik serangan tersebut. Dia mengaku hanya tahu serangan itu dipimpin seorang pria dari Suriah yang dilatih oleh ISIS dengan nama panggilannya Al-Makdasi. Kembali ke Doron yang bertanya kepada ayahnya kenapa dia diserang. Dia sendiri mengaku tidak tahu, tapi mungkin saja soal hutang lamanya kepada Abu Ala yang belum dibayar. Malam itu, Shirin dikejutkan dengan kemunculan Walid. Ternyata keduanya sudah menikah, tapi Shirin terlihat tidak bahagia. Apalagi Walid masuk ke dalam daftar orang yang diburu Yahudi. Di pagi harinya, Doron kembali ke rumahnya Abu Ala. Ternyata Syekh ini sudah memukuli habis-habisan si Izat setelah mendengar berita Doron dan ayahnya diserang. Dia mengatakan pelaku penyerangan itu Al-Makdasi yang menargetkan Doron. Yang mengejutkan, Al-Makdasi ini adalah putra dari Syekh Audalah yang tewas karena bahan peledak yang dipasang oleh Doron. Jadi Al-Makdasi muncul untuk balas dendam kepada Doron karena kematian ayahnya seperti diperlihatkan di season 1. Al-Makdasi inilah yang bernama asli Nidal. Sesuai keinginannya, Walid mengantar Nidal ke lokasi Syekh Audalah terbunuh. Nidal membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhum ayahnya itu. Doron menemui Kapten Gabi untuk meminta persetujuannya dalam memburu Al-Makdasi. Di malam harinya, diam-diam Nidal masuk ke dalam rumah orang tuanya. Dia bertemu dengan adiknya yang bernama Samir dan juga ibunya. Nidal datang dari Suriah untuk membalas kematian ayahnya. Keesokan harinya, Nidal dihubungi oleh Izat. Dia mengaku Syekh ingin dirinya bertemu dengan Doron. Padahal Izat diperintah oleh tim untuk melacak keberadaan Nidal. الشيخ بقتلنا. طب يلا مع السلامة.
Nidal lalu mengarahkan Izzat untuk bertemu dengan Doron di Nablus. Kapten Gabi sempat tidak setuju karena lokasi itu cukup berbahaya. Tapi Doron memilih untuk mengambil resiko demi menangkap buronan itu. Singkat cerita, Doron kembali bertemu dengan tim lamanya. Salah satunya anggota baru yang bernama Sagi. Doron meminta persetujuan Moreno sebagai komandan tim pasukan khusus agar dirinya kembali terjun ke lapangan. Setelah Moreno setuju, tim menggelar briefing terlebih dulu. Mereka harus berhati-hati karena di lokasi itu bisa saja musuh telah mempersiapkan jebakan. Setelah mempersiapkan peralatan dan persenjataan, tim pasukan khusus mulai bergerak ke Nablus. Di atap sebuah bangunan tak jauh dari lokasi pertemuan, Avihai sudah bersiap dengan snipernya. Sedangkan Sagi menyamar jadi tukang seblak. Di sisi lain, Nurit standby di dalam mobil. Setelah dipastikan semuanya siap, Doron muncul pura-pura menemui Izzat. Mereka pura-pura ngobrol menunggu kemunculan Al-Makdasi. Tim yang berpencar di berbagai sudut mengintai pergerakan setiap orang untuk mencari target. Seorang pria yang meninggalkan tas di dalam kafe dicurigai, tapi ternyata bukan. Ketika operasi akan dibatalkan, ini yang terjadi. Musuh melepaskan RPG yang hampir membuat Doron pindah alam. Nurit dan Doron mengejar pelaku yang kabur menggunakan motor. Karena pelaku melintas ke dekatnya, Moreno coba mengejarnya dengan mobil jeep. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Apakah komandan tim pasukan khusus itu telah tewas? Doron pulang ke rumah ayahnya mendengar dari radio bahwa Moreno telah tewas dalam serangan tersebut. Malam itu, Samir melihat rumahnya digeledah oleh militer Israel. Samir memutuskan untuk pergi ke rumah persembunyian Nidal yang sedang merakit bahan peledak berikutnya. Mengikuti jejak kakaknya ini, Samir ingin bergabung dengan kelompok perlawanan. Namun Nidal tidak setuju sesuai dengan pesan ibu mereka. Kapten Gabi menemui Abu Maher, komandan pasukan pengaman Palestina. Gabi meminta semua informasi terkait dengan Al-Makdasi, karena dia akan melakukan apapun untuk membalas kematian Moreno. Untuk menemukannya, Gabi disuruh untuk menangkap Walid lebih dulu. Walid datang ke rumah sakit bertemu dengan Abu Samara dengan bantuan istrinya yang sedang bertugas. Abu Samara mengingatkan Walid bahwa Nidal telah memanfaatkan dirinya. Karena serangan itu, kini semua pejabat Hamas seperti dirinya harus bersembunyi. Tiba-tiba, militer Israel datang ke sana untuk menangkap Shirin. Abu Samara marah kepada anak buahnya yang membawa ponsel karena membahayakan keberadaan dirinya. Pagi itu, Doron dan tim berkumpul di rumah keluarga Moreno untuk memberi dukungan kepada ibu dan adik perempuannya yang bernama Anat. Mereka menembaki kulkas milik Moreno sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Kembali ke markas, mereka dikejutkan dengan kemunculan Eli yang mengaku ditugaskan oleh Menhan menggantikan Moreno. Tim ditugaskan untuk memburu dan menghabisi Al-Makdasi. Shirin diinterogasi oleh Gabi karena dia sudah tahu dokter ini sudah menikah dengan Walid. Shirin tidak akan dibebaskan sampai dia mengatakan di mana Walid bersembunyi. Kembali ke tim yang menggelar latihan tinju. Emosi mereka tidak terkendali ketika Naor berhadapan dengan Doron. Bukan tanpa alasan, Naor pernah berselingkuh dengan istrinya Doron. Abu Samara melakukan pertemuan dengan Nidal ditengahi oleh Walid. Pimpinan Hamas tepi barat ini menyuruh Nidal untuk menghentikan setiap aksinya. Tapi Nidal menolak, malah menuduh Abu Samara berkomplot dengan Zionis. Sementara itu, Doron ditugaskan Kapten Gabi untuk membujuk Shirin agar mengatakan di mana Walid bersembunyi. Shirin terkejut karena Doron kembali muncul. Dokter ini kecewa karena Doron selalu berbohong kepadanya.
Saking sakit hatinya, Shirin terpaksa menikah dengan Walid. Doron mengaku salah, tapi perasaan dia kepadanya itu tidak bohong. Doron ingin membantu Shirin agar keluar dari tepi barat, asalkan dia mengatakan di mana Walid berada. Beberapa mahasiswa terlihat menyelesaikan pelajarannya di sebuah kampus. Sementara itu, Samir menemani istrinya yang sedang hamil untuk mengecek kandungannya. Di luar dugaan, Samir dipaksa Doron mengatakan di mana kakaknya bersembunyi. Tapi Samir tetap menutup rapat mulutnya. Ternyata para mahasiswa itu bergabung dengan kelompoknya Nidal. Apa yang akan ditugaskan kepada mereka? Dua anak buah Nidal berhasil melewati perbatasan Israel setelah mengaku sebagai mahasiswa kampus Yahudi. Mereka bertemu dengan Nidal untuk memberitahunya bahwa Samir telah ditangkap. Keduanya ditugaskan untuk menyelesaikan latihan lalu kembali pulang. Belum terungkap rencana Al-Makdasi ini berikutnya. Naor kembali terlibat perkelahian karena tidak setuju dengan tindakan kasar yang dilakukan Doron terhadap Samir. Sementara itu, ibu Samir menghubungi Nidal agar menunda rencananya sampai adiknya dilepaskan. Tapi Nidal menolak karena dia yakin Samir akan dilepaskan dalam beberapa hari. Karena tahu Samir tidak akan buka mulut, Gabi hanya ingin Samir menyampaikan pesan kepada kakaknya bahwa Hamas sedang mencarinya, dan karena itu lebih baik Al-Makdasi kembali ke Suriah. Naor memilih untuk mengundurkan diri karena Eli lebih mendukung cara kasar yang dilakukan Doron. Nidal meminta Walid memperkenalkannya kepada Abed dari unit cyber. Tujuannya untuk mendapatkan semua informasi terkait Doron. Tapi Walid menolak. Karena sesuai struktur, seharusnya Nidal yang mengikuti perintahnya. Walid hampir terpancing emosinya karena Nidal menuduh Shirin telah membocorkan informasi rahasia mereka. Walid kembali menemui Shirin yang telah dibebaskan Israel. Dia menegaskan tidak memberikan informasi apapun kepada mereka. Tapi Shirin berbohong ketika suaminya ini bertanya apakah Doron ikut menginterogasinya juga. Eli menemukan rekaman CCTV ketika Walid diam-diam keluar dari rumah Shirin jam 1 malam menggunakan pakaian wanita. Karena Samir harus dibebaskan, Gabi kembali memaksanya untuk buka mulut dan berpura-pura dia akan dipenjara selama 25 tahun. Agar mentalnya jatuh, Gabi sengaja menelepon istrinya Samir yang langsung menangis histeris. Samir mulai goyah karena memikirkan istrinya yang sedang mengandung. Eli berencana memasang kamera tersembunyi di rumahnya Shirin untuk memantau gerak-gerik Walid. Tapi untuk tugas ini, dia tidak akan menyerahkannya kepada Doron yang dia ketahui punya perasaan kepada Shirin. Nidal datang ke ahli cyber mengaku atas perintah Walid. Dia dipaksa memberikan informasi tentang Doron. Sedangkan Doron dan tim sedang mengintai rumahnya Shirin. Tanpa perintah atasannya, Doron nekat masuk ke dalam rumah tersebut untuk memasang kamera pengintai. Doron segera disuruh keluar karena Shirin terlihat sedang menuju rumahnya. Shirin terkejut karena Doron memaksa untuk masuk dan kembali membujuk dokter ini mengatakan di mana Walid bersembunyi. Tapi Shirin kembali menolak. Sementara itu, Nidal dan anak buahnya terlihat sedang merencanakan sesuatu. Pagi itu, Nidal dan antek-anteknya menyeberangi perbatasan masuk ke wilayah Israel. Karena bahan peledak yang Nidal pasang di bawah mobilnya terlepas. Tiba-tiba, seorang prajurit Israel muncul menawarkan bantuan. Namun tiba-tiba, mereka kabur setelah muncul mobil patroli militer. Singkat cerita, Eli membeberkan kasus kejadian tersebut kepada timnya.
Faktanya, pimpinan kelompok tersebut adalah Al-Makdasi. Selain prajurit, salah satu korbannya seorang mahasiswa sekaligus anak buah Al-Makdasi yang paham bahasa Ibrani yang biasa digunakan kaum Yahudi. Walid datang ke tempat persembunyiannya Nidal untuk menyuruhnya menghentikan serangan karena tidak sesuai dengan perintah Hamas. Tapi Nidal menolak karena dia merasa bukan bagian dari Hamas, hanya anak dari Syekh Audallah. Hampir saja terjadi baku tembak di antara mereka. Dua anak buah Nidal memutuskan untuk berpindah haluan kepada Walid. Hanya tersisa Ahmad dan Maher yang mendukung langkah Nidal. Malam itu, Abu Samara pergi ke sebuah rumah diantar supirnya. Tapi diam-diam supir pribadinya menyalakan ponsel. Padahal itu sangat berbahaya karena militer Israel bisa mengintai keberadaan Abu Samara. Karena dianggap selalu bertindak sendiri, Doron dilarang ikut oleh Eli dalam operasi kali ini. Maher beralasan kepada ayahnya memar di wajahnya karena bermain bola, padahal dia terlibat dalam kelompok radikal. Dan ternyata ayahnya ini komandan pengaman Palestina. Gabi dan tim tampak mengawasi layar monitor terkait dengan ancaman kepada sumbernya. Tidak bahagia dengan pernikahannya, Shirin meletakkan foto pernikahannya dengan Walid. Padahal di dalamnya ada kamera tersembunyi yang sengaja dipasang oleh tim Israel. Nidal pergi ke markasnya Abu Karim untuk meminta tambahan dana operasional perjuangannya. Tapi Abu Karim menolak meski dia punya hutang jasa kepada ayahnya Nidal. Kapten Gabi menerima daftar para mahasiswa yang bergabung dengan Al-Makdasi. Dia terkejut karena salah satunya anak dari Abu Maher. Gabi lantas menghubungi Abu Maher, tapi dia belum mengatakan keterlibatan anaknya dengan jaringan radikal. Hanya mengatakan mereka orang Palestina. Merasa ada yang janggal, Maher coba menghubungi putranya namun tidak aktif. Doron meminta persetujuan Gabi karena dia yakin Shirin akan membantu mereka menangkap Walid dan Al-Makdasi. Tapi imbalannya, mereka harus membantu Shirin ke luar negeri. Shin berpindah ke rumah sakit Nablus. Nafihai berpura-pura ribut dengan Shirin untuk mengalihkan perhatian anak buah Walid. Ketika Nafihai adu mulut dengannya, saat itulah Nurit berbisik kepada Shirin untuk naik ke atap rumah sakit karena Doron sedang menunggunya. Doron memberikan paspor kepada Shirin sebagai bukti dia akan membantunya. Shirin hanya minta jangan sampai Walid dibunuh. Meski dia tidak mencintainya, tapi Shirin mengaku berhutang budi kepada suaminya itu. Sebagai imbalannya, Shirin akan menjadi informannya Doron. Doron segera bersembunyi karena anak buah Walid naik ke atas. Seorang perawat sempat melihat Shirin di atas sana. Tapi untungnya, anak buah Walid tidak curiga kepada Shirin. Malam itu, Nidal kembali melanjutkan rencananya dengan menghubungi seseorang. Nidal datang ke rumah Gali untuk bertemu Doron. Karena pria itu mencurigakan, Gali menyuruh putranya masuk. Apakah ini bentuk ancaman atau mereka targetnya dari Al-Makdasi? Doron dan tim kepolisian segera datang ke rumah mantan istrinya untuk memastikan keselamatan dan keamanan mereka. Putranya memastikan pria itu adalah Al-Makdasi alias Nidal. Oke. Samir kembali dibebaskan oleh militer Israel, tapi sekujur tubuhnya penuh dengan bekas luka. Steve berpura-pura mengantarkan barang peninggalan Moreno ke rumah ibunya. Kebetulan dia bertemu dengan adiknya. Setelah sama-sama minum alkohol, mereka pun celepot. Walid kembali menghubungi Shirin ketika sedang bekerja di rumah sakit. Kesempatan ini dimanfaatkan Shirin untuk minta bertemu dengan alasan dalam masa subur. Padahal Walid sempat menolak demi keamanannya, tapi dia akan mencari cara untuk bisa bertemu. Doron meluapkan kemarahannya kepada Gabi setelah mengetahui Samir dibebaskan. Karena itu sama saja menempatkan keluarganya makin dalam bahaya setelah kemunculan Al-Makdasi di rumahnya. Giliran Anat yang datang ke rumah Steve. Dari awalnya canggung, mereka berdua kembali ke atas risbang. Seorang perawat menghubungi Nidal karena beberapa hari lalu dia melihat gerak-gerik Shirin yang mencurigakan di atas atap rumah sakit setelah bertemu seseorang di sana.
Doron dan Steve langsung beraksi setelah melihat Samir dan istrinya masuk ke dalam toko daging. Doron memaksa Samir menyampaikan pesan kepada Nidal agar tidak mendekati keluarganya lagi, atau dia dan istrinya akan dihabisi. Nidal bertemu dengan Walid untuk memberinya informasi penting terkait Shirin. Shirin pun menghubungi Doron karena dia akan bertemu dengan Walid 2 hari lagi di Hotel Ramallah. Setelah Walid ditangkap, Shirin meminta diterbangkan ke Paris. Di malam harinya, Samir datang ke rumah persembunyian kakaknya untuk memberitahu ancaman dari Doron. Karena itu, Samir berniat pergi ke Yordania membawa istrinya. Nidal kembali menghubungi rekannya dari ISIS yang bernama Abu Azim. Nidal diminta segera melancarkan aksinya sesegera mungkin. Berdasarkan informasi dari Shirin, tim pasukan khusus mulai merencanakan misi penangkapan Walid di dalam hotel. Beberapa anggota tim sudah menyamar jadi petugas hotel. Ternyata Shirin dibawa pergi oleh anak buah Walid. Doron dan Avihai segera membuntutinya. Sementara itu, Nurit menghabisi salah seorang musuh yang mengenalinya. Doron mulai kehilangan jejak. Walid yang sudah menunggu langsung menodongkan pistolnya kepada Shirin. Anak buah Walid menemukan alat pelacak di dalam pasportnya Shirin. Dianggap sebagai pengkhianat, Walid tak segan-segan untuk menembak mati Shirin. Tiba-tiba, mobil mereka dihentikan tim pasukan khusus yang menyamar jadi polisi. Sagi berpura-pura meminta sopir menunjukkan surat-suratnya. Setelah dipastikan Walid berada dalam mobil tersebut, ini yang terjadi. Akhirnya, Walid berhasil ditangkap hidup-hidup. Karena Shirin sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, Doron berjanji akan menerbitkan paspor baru untuknya. Setelah mendapat persetujuan dari kapten, Shirin dibawa oleh Doron untuk ditempatkan di apartemen sementara waktu. Tim bersulang untuk keberhasilan operasinya dalam menangkap Walid. Nidal cukup terkejut setelah mengetahui Walid telah ditangkap. Meski punya peluang untuk menggantikan posisinya, Nidal tidak mau diperintah oleh Abu Samara. Tapi Samir kecewa karena Nidal belum memberangkatkan dia dan Marwa istrinya ke Yordania. Nidal beralasan butuh uang, tapi dia tidak mau mengemis kepada Hamas. Doron membawa Shirin ke dalam apartemen yang dijaga ketat dengan sistem keamanan. Tapi Shirin tidak bisa tidur karena dia takut Walid akan mengutus orang untuk membunuhnya. Doron memutuskan untuk membawa Shirin ke rumahnya. Sementara itu, Nidal diinterogasi oleh Amira agar mengatakan lokasi persembunyiannya Al-Makdasi. Demi mematahkan mentalnya, Amra menunjukkan foto Shirin sedang bersama Doron. Nidal dan para pengikutnya mematangkan rencana serangan. Untuk masalah uangnya, Al-Makdasi berjanji akan mendapatkannya malam ini juga. Mereka mendapat bagian senjatanya masing-masing. Sedangkan Maher mengaku ayahnya mulai curiga. Karena itu, Nidal menyuruhnya kembali pulang. Sebelum ke rumah, Doron mengajak Shirin singgah di rumah makan. Tiba di rumah, Maher langsung ditanya oleh ayahnya kemana dia pergi. Tidak mau berbohong, Maher menjawab hanya menemui seorang gadis tapi berjenggot. Tiba di rumah, ayah Doron mengingatkan wanita yang dia bawa itu bisa mendatangkan masalah. Karena Walid menolak membocorkan semua yang dia tahu tentang Al-Makdasi, inilah ganjarannya.
بني المقدسي. Walid malah mengancam akan membunuh Gabi dan anak-anaknya. Alhasil, Gabi yang mendengar dari ruangan lain langsung melayangkan bogem mentah. Tapi Walid tidak bergeming sedikit pun. Abu Samara mendapat informasi uang milik organisasinya telah dirampok. Dan sepertinya dia tahu betul pelakunya. Sirin yang masih syok meminta Doron menemaninya sampai dia tertidur. Walid berada satu sel dengan seorang pria. Siapakah dia sebenarnya? Ternyata pria ini adalah Naor yang menyamar sebagai Ahmad, anggota penggali terowongan Gaza. Naor pura-pura terkejut karena orang yang di depannya ini adalah Walid, pimpinan militer Hamas tepi barat yang sangat dikagumi. Sagi coba mendekati Nurit tapi langsung dicueki karena dia tidak tahu hubungan antara Nurit dengan Moreno. Sagi baru menyadari setelah diberitahu oleh Avihai. Pagi itu, Doron dan tim sedang menggelar operasi pengintaian Abu Samara. Karena ada polisi Palestina mendekat, Doron berpura-pura sebagai intel dari pasukan Palestina. Setelah Abu Samara keluar dari rumah tersebut, tim langsung menangkapnya. Abu Samara lalu dipertemukan dengan Kapten Gabi. Dia mengancam akan menjebloskan Abu Samara ke dalam penjara kecuali mau bekerja sama dengan mereka dalam menangkap Al-Maqdasi. Jika dia menolak, Gabi akan membeberkan perselingkuhannya di koran Arabian. Meski tidak sejalan dengan Al-Maqdasi yang berafiliasi dengan ISIS, Abu Samara tidak mau berkhianat. Tapi Gabi terus mendesak dan mengancamnya hingga petinggi Hamas ini tidak punya pilihan. Naor coba mengorek informasi dari Walid dengan bertanya, apa rasanya jadi pimpinan militer sayap Hamas yang banyak dikagumi orang dan keluarga. Tapi sebelum menjawab, tiba-tiba Naor dipukuli petugas lalu dibawa keluar. Singkat cerita, Abu Samara menemui ibunya Nidal agar membujuk putranya untuk menghentikan setiap aksinya dan bertemu dengan dia. Malam itu juga, Samir menemui kakaknya untuk meminta dia menemui Abu Samara. Tapi Nidal menolak, malah memberi uang kepada Samir hasil pemberian ISIS. Karena Samir terus membujuknya, Nidal setuju untuk bertemu dengan Abu Samara. Informasi tersebut direspon tim dengan mempersiapkan rencana penyergapan. Lokasi pertemuan itu sendiri akan digelar di Kasbah, tempat terkumuh di Nablus yang dipenuhi banyak penduduk. Anggota tim pasukan khusus mulai mempersiapkan diri dengan penyamarannya masing-masing. Singkat cerita, tim sudah menempati posisinya masing-masing. Seperti biasa, Avihai bertugas memegang sniper, sedangkan Doron menyamar jadi ustadz. Nidal sendiri sudah standby di dalam mobil memastikan lebih dulu lokasi pertemuannya aman. Tak berselang lama, terlihat Abu Samara tiba di lokasi. Muncul anak buah Nidal yang lebih dulu memantau di sekitar tempat pertemuan. Setelah itu, Nidal datang mendekat. Masalah muncul ketika dia menghampiri Sagi. Sagi tampak grogi ketika pria ini meminta menyalakan korek api. Karena penyamarannya terbongkar, ini yang terjadi. Kembali ke markas, Doron meluapkan kemarahannya kepada Sagi yang menyebabkan operasinya gagal. Dari sebelumnya judes, Nurit kini perhatian kepada Sagi karena dia pernah merasakan hal yang sama di posisinya. Sebelum dikembalikan ke sel, Sagi lebih dulu mendaratkan bogem mentah di wajahnya Naor agar terlihat baru saja diinterogasi. Setelah dikembalikan ke sel, Naor berpura-pura dipukuli lalu diinterogasi terkait terowongan ISIS dan Al-Maqdasi yang tidak dia pahami. Di sini Walid hanya mengaku mengenalnya sejak masih kanak-kanak, tapi hanya sebatas itu yang dia katakan. Sirin kembali bertekuk lutut di hadapan Doron karena perasaan dia padanya tidak pernah bohong. Sementara itu, ayah Doron yang baru saja keluar dari pom bensin dibuntuti oleh Nidal.
Di pagi harinya, Doron dihubungi Eli untuk mengantarkan Shirin karena sore ini dia bisa berangkat ke Yordania. Doron lalu memberitahu Shirin yang sangat berat harus berpisah dengannya. Naor kembali memancing Walid dengan menceritakan kisah hidupnya dengan seorang janda yang akhirnya memilih laki-laki lain. Tapi sampai detik ini, Walid belum membeberkan rencana dan lokasi persembunyian Al-Makdasi. Jika Naor tidak berhasil, Amira dan Gabi punya rencana cadangan. Amira lalu menginterogasi Walid untuk menjatuhkan mentalnya. Dia mengatakan istrinya telah selingkuh dengan anggota pasukan khusus. Setelah emosinya terpancing, giliran Gabi yang pura-pura mengatakan bahwa Shirin sedang hamil anaknya. Walid sempat tidak percaya, tapi Gabi bisa memperlihatkan hasil tesnya. Gabi menawarkan kesempatan untuk menjadi raja di dalam penjara jika dia mau membocorkan seluruh rencananya Al-Makdasi. Ketika Abu Maher dan para pejabat Palestina sedang membahas teror yang direncanakan Al-Makdasi, diam-diam Maher mendengar pembicaraan mereka. Doron akhirnya mengantar Shirin untuk terbang ke Yordania. Naor pura-pura membantu Walid ketika ada tahanan yang mengejeknya. Walid mulai menceritakan sosok istrinya yang malah mengorbankan dia kepada Israel setelah dia nikahi. Maher tampak gugup ketika ayahnya mengajak dia melewati pos perbatasan Israel. Dengan bahasanya yang lembut, Maher diminta ayahnya untuk menjauhi Al-Makdasi. Walid menceritakan tentang anggota pasukan khusus yang dia hancurkan menggunakan bahan peledak yang ditanam ke perutnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Naor mulai terpancing karena dia tahu betul korban adalah Boas rekannya. Ternyata Walid sudah bisa menebak Naor adalah mata-mata. Alhasil saat itu juga Walid dipukuli habis-habisan. Doron terkejut setelah tahu ayahnya dijadikan sandera oleh Al-Makdasi. Doron segera tancap gas balik arah ke rumahnya. Di depan kamera, Al-Makdasi menggorok leher ayahnya Doron hingga tewas seketika. Tiba di rumah, Doron dicegah oleh rekan-rekannya karena ingin melihat jasad ayahnya. Karena Shirin dituduh membocorkan rumah ini, dia dibawa oleh polisi dijauhkan dari Doron. Sementara itu, Maher ditugaskan oleh Nidal untuk menyembunyikan alat penyadap di ruang kerja ayahnya. Abu Ala datang menemui Doron untuk memberi dukungan moral karena ayahnya dinilai sebagai orang yang baik yang sering membantu mereka. Begitupun dengan Naor yang diterima dengan baik oleh Doron meskipun mereka pernah bermasalah karena perselingkuhannya dengan Gali. Nidal akhirnya bertemu dengan Abu Samara yang menyebutnya sudah bekerja dengan bagus. Karena itu, dia menawarkan posisi penting kepada Nidal. Tapi Nidal akan lebih dulu mempertimbangkan penawarannya. Walid dan Shirin sama-sama terkejut karena mereka dipertemukan. Tentu saja Shirin ketakutan karena suaminya ini hampir membunuhnya. Walid lalu bertanya tentang anak dalam kandungannya. Ternyata faktanya Shirin belum hamil. Sontak Walid pun marah karena tertipu oleh pihak Israel. Ditambah lagi, dia melihat kalung pemberian Doron yang dikenakan Shirin. Karena pembunuhan sadis yang dilakukan Al-Makdasi kepada ayah Doron, semua anggota pasukan khusus mulai panik. Termasuk Steve yang langsung mengambil pistol setelah anjingnya menggonggong. Setelah pintu dibuka, ternyata adalah doinya. Naor mengajak Doron untuk menculik Walid saat dipindahkan ke penjara. Sementara itu, Nidal mendapat kiriman paket bahan peledak lengkap dengan kostum untuk rencana serangan berikutnya. Mobil tahanan yang membawa Walid tiba-tiba dicegat beberapa orang yang menggunakan penutup sorban. Walid mereka bawa pergi setelah petugasnya dilumpuhkan. Seorang jenderal langsung mengonfirmasi kepada Gabi dan juga Eli menanyakan di mana tim mereka. Ternyata Doron dan timnya yang memang menculik Walid. Doron memaksa Walid mengatakan di mana Al-Makdasi bersembunyi. Sebagai imbalannya, dia akan dibebaskan. Karena Walid menganggap ancamannya itu hanya guyonan, Doron langsung melepaskan timah panas ke pahanya.
Doron lalu bertanya apakah Shirin terlibat dengannya. Karena Walid tidak bergeming, giliran Steve yang menghajarnya. Lagi-lagi Walid menutup rapat mulutnya. Tak ada pilihan, Doron menyiramnya dengan bensin. Kali ini Walid ketakutan. Akhirnya dia mengatakan tempat persembunyian Nidal ada di dalam toko pangkas rambutnya Abu Naim. Di sanalah dia bertemu dengan skuadnya. Meski Doron tidak mau membunuhnya, akhirnya Naor yang menembak Walid. Shirin ditempatkan di rumah khusus dengan penjagaan ketat dari Gabi. Karena peristiwa kematian ayahnya Doron, dia gagal terbang ke Yordania ataupun Prancis. Jasad Walid yang diletakkan di lapangan terbuka ditemukan oleh bocah yang sedang bermain. Diam-diam, Maher meletakkan asbak di meja kerja ayahnya. Padahal terdapat alat penyadap di dalamnya. Alhasil, Nidal mendengar seluruh percakapan mereka. Doron pergi ke apartemen untuk menemui Shirin karena faktanya dia tidak terlibat. Di luar dugaan, Shirin ditemukan sudah gantung diri. Doron berusaha memompa jantungnya. Apakah di sini Shirin meninggal dunia? Ternyata Doron tidak berhasil menyelamatkan nyawa Shirin. Dia merasa menyesal karena orang-orang terdekatnya kini telah mati akibat kesalahannya. Keesokan harinya, Steve dan Avihai datang ke tempat cukur milik Abu Naim, tempat Nidal dan antek-anteknya biasa melakukan pertemuan. Pura-pura akan memotong rambut, padahal mereka sedang memasang kamera pengintai. Karena Nidal yang dituduh sebagai orang yang membunuh Walid, dia menghubungi Samara agar tidak termakan dengan adu domba yang dilakukan oleh Israel. Sedangkan Samir mengatakan kepada Nidal bahwa istrinya sedang hamil dan karena itu dia tidak mau menjadi buronan, meminta kakaknya ini segera mengeluarkan dia dari Palestina. Gali menemui Doron untuk memberikan dukungan moral agar dia tetap kuat setidaknya demi anak-anaknya. Doron takut kejadian serupa menimpa Gali dan anak-anaknya, oleh karena itu dia mau menjauh. Samir mengutarakan ketidaksetujuannya dengan Nidal karena bergabung dengan ISIS. Kini, Samir ikut menjadi korban hingga dilarang bertemu dengan istrinya sendiri. Menurut Samir, perjuangan yang dilakukan Hamas jauh lebih baik daripada ISIS, sesuai yang diajarkan oleh ayah mereka. Giliran Anat yang memberikan dukungan kepada Doron. Tak berselang lama, anggota pasukan khusus pun datang agar Doron tidak terlena dalam kesedihannya. Eli mengajak Doron untuk memburu dan menghabisi orang yang telah membunuh ayahnya. Karena dia harus merasakan hukuman yang setimpal. Doron lalu pergi ke sungai tempat biasa ayahnya berendam. Hari itu, seorang wanita pemilik rumah tempat Nidal ngontrak menemui Abu Maher karena dia merasa curiga dengan pria yang mengontrak rumahnya itu. Doron datang ke rumah Gali untuk melihat anak-anaknya yang sudah terlelap tidur. Malam itu, Nidal menyebarkan pesan kepada seluruh pengikutnya untuk berkumpul di kios pangkas rambut karena serangan terhadap Zionis akan segera dilancarkan dalam waktu dekat. Tim pasukan khusus yang mendapat informasi dari intelijen mulai mempersiapkan diri dalam operasi penyergapan. Anak buah Abu Maher berhasil menemukan alat penyadap di dalam masbaknya. Dia menyadari pelakunya bukan Yahudi, tapi anaknya sesuai informasi yang diberikan Gabi. مرحبا كابتن أيوب. كيف حالك؟ بتأمل ما يكون محضر كمان مفاجآت. Dua anak buah Nidal yang membawa tas mencurigakan menyewa sebuah kamar di lantai atas. Lantas, di manakah target mereka selanjutnya? Doron dan timnya bergerak setelah mendapat informasi dari markas yang melihat gerak-gerik orang mencurigakan di dekat kios pangkas rambut. Tim yang berada di lapangan melihat Samir masuk ke kios tersebut.
Setelah Al-Makdasi terlihat ada di dalam, ini yang terjadi. Bisa. Doron menyandra Samir agar Nidal menyerahkan diri, tapi Nidal malah menembak mati adiknya itu. Begitupun dengan Steve yang tertembak di bagian dadanya. Tim mengejar Nidal yang kabur ke atas rumah. דורון, הוא בורח מהדרום-מזרחית. Nurit yang ikut melakukan pengejaran sempat dikepung. Alhasil, situasi berubah kacau. Doron dan Sagi sebenarnya sudah membuat Nidal terdesak, tapi mereka harus pergi karena timnya membutuhkan bantuan. Mereka berhasil lolos setelah tim bantuan datang. Nidal sendiri langsung bersembunyi di ruang bawah tanah. Para pengikut Al-Makdasi berhasil ditangkap hidup-hidup termasuk Maher. Dia beruntung tidak dihabisi karena Gabi kenal dengan ayahnya. Marwa terkejut tidak berdaya setelah tahu suaminya telah tewas. Nurit dan Eli sama-sama menjalani perawatan karena berbagai luka yang mereka derita. Ibunya yang dihubungi oleh Nidal sangat kecewa karena Samir menjadi korban padahal sebagai kakak seharusnya dia melindungi. Apakah Nidal menyadari kesalahannya ataukah dia makin kejam untuk membantai orang-orang yang dianggap sebagai musuhnya? Abu Maher menyerahkan putranya kepada Gabi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Meski sebagai ayah dia sangat berat karena kini Maher harus mendekam di dalam penjara. Anat memutuskan untuk berpisah dengan Steve yang masih beruntung nyawanya selamat. Dia merasa tidak sanggup melanjutkan hubungan karena masih trauma dengan kematian kakaknya. Sedangkan Sagi memberanikan diri mendekati Nurit yang mau membuka pintu hatinya. Anak buah Nidal yang bernama Musa memberikan uang titipan buronan itu kepada ibunya, tapi dia menolak. Begitupun dengan Marwa yang meluapkan kekecewaannya. Ibu Nidal pun menolak kehadiran Abu Samara di rumahnya. Ahmad dihubungi Nidal untuk melanjutkan rencananya. Mereka berdua mulai mempersiapkan bahan peledak. Maher memberitahu Gabi terkait dengan rencana Nidal untuk melancarkan serangan di Tel Aviv. Marwa diantar menemui Nidal di tempat persembunyian. Selain minta maaf, Nidal ingin memenuhi semua kebutuhan ibunya dan Marwa. Marwa seketika marah karena Nidal ingin menikahinya dengan alasan untuk menebus kesalahannya. Lebih baik mati ratusan kali daripada harus menikah dengan Nidal yang sama kejinya dengan Zionis. Dua anak buah Nidal diminta pemilik rumah memindahkan truknya. Ketika salah satu dari mereka turun, ini yang terjadi. Setelah itu, tim naik ke lantai atas. Di dalam truk tersebut ditemukan banyak sekali bahan peledak. Masalahnya, ada truk lain yang harus tim temukan sebelum muncul serangan berikutnya. Ketika Doron sedang mengantar anaknya ikut turnamen, tiba-tiba Gabi bertanya kepada Gali karena dia kesulitan menghubungi Doron. Di sini Gabi mulai khawatir, dan karena itu dia langsung meminta bantuan Steve dan timnya. Hey Gali, mana ni?
שאל עליו, אמר שהוא לא עונה לו. הכל בסדר, גלי, תהיי רגועה, אנחנו... Tiba-tiba, ISIS membuat ultimatum kepada Zionis untuk membebaskan tahanan senior, karena jika tidak, Doron akan dihabisi. Mau tidak mau, Gabi menghubungi Abu Samara untuk meminta bantuan. Doron kini disekap oleh Al-Makdasi dan para pengikutnya. Mereka tidak mau menjawab ketika Doron bertanya di mana anaknya. Ido sempat diseret ke hadapan Doron. Sebagai ibu, Gali sangat khawatir dengan keselamatan anaknya. Karena itu, dia menghubungi Gabi agar mereka segera ditemukan. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, Gabi paham betul sangat sulit menemukan Doron dan putranya. Gali makin histeris karena tidak diizinkan keluar rumah demi keselamatannya. Abu Samara marah kepada Karim karena menjual senjata kepada Al-Makdasi. Marwa diinterogasi tim intelijen agar memberitahu lokasi persembunyian Nidal. Tapi Marwa menolak. Setelah didesak, dia mengaku tidak tahu karena matanya ditutup. Seorang bocah bernama Ismail yang bertugas sebagai pembawa pesan ditanya oleh Nidal, apakah ada Yahudi bertanya kepadanya. Singkat cerita, tim pasukan khusus mulai bergerak ke sebuah lokasi. Mereka lebih dulu menangkap Ismail. Meskipun masih bocah, Ismail punya prinsip tidak akan membocorkan lokasi persembunyian Al-Makdasi. Sementara itu, Doron dipaksa berlutut oleh Nidal. Tepat di depan kamera, dia akan dieksekusi mati. Doron tidak mau membaca tulisannya sebelum bertemu dengan putranya. Tiba-tiba, Abu Samara dan anak buahnya muncul di sana agar Nidal menyerahkan Doron kepadanya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Doron berhasil menghabisi Al-Makdasi meski dia sendiri terkena luka tembak. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.